Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga dalam kondisi sehat. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas BPHTB dan PBBP2. BPHTB itu adalah singkatan dari biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sedangkan PBBP2 yaitu singkatan dari pajak bumi dan bangunan, perdesaan, dan perkotaan, di mana kedua jenis pajak ini dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas yang pertama terkait konsep BPHTB, yaitu menjelaskan konsep pengenaan bea perolehan hak atas tanah atau bangunan. Yang kedua kita akan bahas DPP, dasar pengenaan pajak, tarif dan perhitungan BPHTB, yaitu menjelaskan dasar pengenaan pajak BPHTB, tarif dan perhitungan BPHTB. Dilanjutkan dengan konsep PBBP2, menjelaskan konsep pengenaan pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan. Dilanjutkan dengan yang terakhir yaitu DPP, tarif dan perhitungan BPHTB, yaitu menjelaskan DPP PBBP2, tarif dan perhitungan PBBP2. Oke, dasar hukumnya untuk Kabupaten Kebumen. Yang pertama adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen nomor 18 tahun 2010 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Kemudian untuk PBBP2-nya yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen nomor 15 tahun 2012 tentang pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan. Jadi setiap daerah akan mempunyai dasar hukum yang nomornya berbeda, menyesuaikan dengan masing-masing pemdanya. Kalau yang ini yang saya sampaikan adalah khusus Kabupaten Kebumen. Jadi teman-teman mahasiswa nanti bisa mencari dasar hukum terkait BPHTB dan PBBP2 untuk daerah-daerah lain yang masih dalam lingkup wilayah Jawa Tengah. Tujuannya apa? Tujuannya agar bisa membandingkan bagaimana tarifnya atau mungkin realisasinya dari dua jenis pajak ini. Nah, jadi menambah referensi berdasarkan peraturan-peraturan yang ada di masing-masing pemdanya. Oke, kita bahas yang pertama yaitu konsep BPHTB. Apa sih BPHTB? Yaitu pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Jadi ketika teman-teman mahasiswa membeli pertama kali membeli tanah ataupun bangunan, maka dikenakan yang namanya BPHTB. Subjek pajak dan WP-nya adalah OP dan badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Objek pajaknya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Jadi yang menjadi objek adalah karena perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan hak atas tanah dan bangunan ini adalah peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh OP ataupun badan. Definisi bumi sendiri adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten ataupun kota. Sedangkan definisi bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah ataupun perairan pedalaman dan atau laut. Jadi subjeknya adalah OP ataupun badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Objeknya adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan. Di mana di sini ada peristiwa hukum yang mengakibatkan adanya perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh OP ataupun badan. Nah, bumi dan bangunan itu sendiri definisinya ada di slide ini. Oke, kita lanjutkan. Tidak dikenakan BPHTB untuk perwakilan diplomatik dan konsultan berdasarkan asas timbal balik. Ya, karena
perwakilan diplomatik dan memberikan jasanya, konsulat juga seperti itu, memberikan jasanya, berarti ada asas timbal balik, maka di sini tidak dikenakan BPHTB. Yang kedua, negara untuk penyelenggaraan pemerintah dan kepentingan umum. Jadi, terkait penyelenggaraan pemerintah dan kepentingan umum, bangunan ataupun tanah tersebut tidak dikenakan BPHTB. Atau yang ketiga, badan atau lembaga internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan, maka tidak dikenakan BPHTB. Selanjutnya, OP atau badan karena konversi hak dengan tidak ada perubahan nama. Jadi tidak ada perubahan nama, masih sama dengan pemilik yang sebelumnya. Maka di sini tidak dikenakan BPHTB. OP atau badan karena wakaf. Jadi kalau karena wakaf, maka juga tidak dikenakan BPHTB. OP atau badan untuk kepentingan ibadah, ini juga tidak dikenakan BPHTB. DPP dan tarif. Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan dari objek pajaknya. Nilai perolehan objek pajak ini diatur tersendiri dalam aturan Pemda. Nanti bisa dicek, ini saya ambil ringkasannya. Yang pertama contohnya adalah jual beli. Itu dari harga transaksinya. Kemudian tukar menukar bisa dari nilai pasarnya. Kalau hibah dari nilai pasar, hibah wasiat juga dari nilai pasar, waris juga dari nilai pasar. Misalnya contohnya nilai pasar tanah itu sendiri atau nilai pasar dari tanah dan bangunannya atau bangunannya sendiri. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan juga nilai pasar. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah juga nilai pasar. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar. Pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar. Jadi pada umumnya nilai perolehan objek pajak berdasarkan nilai pasar. Ini masih ada tambahannya lagi. Nanti silakan cek di masing-masing Pemda. Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% dari nilai perolehan objek pajaknya. Jika nilai perolehan objek pajak huruf A sampai dengan N, ya ini misal seluruhnya karena ini di aturan sampai dengan N ya. Jika nilai perolehan objek pajak tidak diketahui atau lebih rendah dari nilai jual objek pajak yang digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan, maka dasar pengenaan yang dipakai adalah nilai jual objek pajak PBB-nya. Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak, ya, NPOPTKP ditetapkan sebesar 60 juta untuk setiap WP. Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima OP yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat ke atas atau 1 derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat termasuk suami ataupun istri di sini, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar 300 juta rupiah. Jadi karena waris ataupun hibah wasiat di mana masih dalam 1 garis keturunan ke atas dan ke bawah, maka NPOPTKP-nya lebih besar daripada yang lainnya, yaitu sebesar 300 juta. Oke, kita lihat contoh di sini. Pada tanggal 2 Januari 2009, wajib pajak A membeli tanah dengan nilai perolehan objek pajaknya atau NPOP sebesar 50 juta. NPOPTKP-nya sebesar 60 juta. Karena nilai perolehan objek pajak berada di bawah NPOPTKP 50 lebih kecil daripada 60, maka perolehan hak atas tanah tersebut tidak dikenakan BPHTB.
Oke, karena nilai apa? Nilai NPOP-nya lebih kecil daripada NPOP TKP-nya. Pada tanggal 1 Februari 2010, wajib pajak A membeli tanah dengan nilai perolehan objek pajak sebesar 80, di mana NPOP TKP-nya 60. Maka NPOP kena pajaknya adalah 80 kurangi 60, yaitu 20 juta. Nah, ini dikurangi NPOP dikurangi NPOP TKP, masih ada 20 juta. Maka ini menjadi NPOP kena pajak. NPOP kena pajak. Jadi disingkat adalah NPOP KP. Oke. Kita lanjutkan. Contoh selanjutnya adalah wajib pajak A membeli tanah dan bangunan di mana NPOP-nya 65 juta. NPOP TKP-nya 60. Berarti NPOP KP-nya itu adalah selisih dari 65 dengan 60, yaitu 5 juta. Maka pajak terutangnya di mana tarifnya tadi 5% kali 5 juta yaitu 250.000. Ya, gampang ya, bisa dipahami. Kemudian contoh yang selanjutnya, suatu BUMN memperoleh hak pengelolaan atas tanah seluas 10 hektar dengan NPOP-nya sebesar 123, berarti 1 miliar. NPOP TKP-nya 60 juta. Maka NPOP PKP-nya adalah 1 miliar dikurangi 60 juta, sisanya masih 940 juta. BPHTB yang terutang yaitu 5% kali NPOP KP. Berarti 5% kali 940 juta. Itu sebesar 47 juta. BPHTB harus dibayar 50% dari 47 juta, yaitu 23.500.000. Karena ini adalah suatu badan usaha milik negara diberikan hak pengelolaan atas tanah. Kita contohkan Perumnas memperoleh hak pengelolaan atas tanah 10 hektar di mana NPOP-nya sebesar 1M. Maka besarnya BPHTB terutang adalah NPOP 1M, NPOP TKP-nya 60, NPOP PKP-nya 940, BPHTB terutangnya 5% kali 940 yaitu 47 juta. BPHTB yang harus dibayar 0% kali 47 juta yaitu nihil. Kenapa? Karena yang memperoleh hak siapa? Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional. Nah, jadi yang perlu diperhatikan di sini siapa subjeknya, apa objek pajaknya. Gitu ya. Jadi harus tahu siapa subjek pajaknya. Oh, di sini Perumnas. Nah, maka dia sebenarnya bisa tidak membayar BPHTB, yaitu menjadi nihil. Lanjutnya, pada tahun 2009, B membeli sebidang tanah dengan NPOP-nya sebesar 100 juta. NPOP TKP-nya ditetapkan sebesar 60 juta. NPOP 100 juta, NPOP TKP-nya 60 juta. Maka NPOP PKP-nya adalah 40 juta. Diperoleh dari mana? 100 juta dikurangi 60 juta yaitu 40 juta. Maka BPHTB terutangnya 5% kali 40 juta yaitu sebesar 2 juta. Pada tahun 2010 keluar NCOP PBB sehingga berdasarkan perhitungan tersebut NPOP-nya berubah yaitu menjadi 110 juta. Maka di sini NPOP 110 juta,
NPOP TKP-nya 60 juta, maka NPOP PKP-nya berubah menjadi 50. BPHTB terutangnya berarti 5% kali NPOP PKP, yaitu 5% kali 50 juta, sebesar 2.500.000. Berapa kekurangan pembayaran BPHTB-nya? Berarti 2.500.000 dikurangi 2 juta, yaitu sebesar 500.000. Oke, karena sebelumnya sudah bayar berapa? 2 juta. Sekarang berubah karena ada perubahan NPOP, sehingga kurang bayarnya adalah 500.000. Oke, kita lanjut konsep yang kedua, yaitu konsep PBBP2. Apa itu PBBP2? Yaitu pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai di kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Subjek pajak dan wajib pajaknya adalah OP dan badan yang memiliki, menguasai, ataupun memanfaatkan atas bumi dan bangunan tersebut. Objek pajaknya adalah bumi dan atau bangunan. Bumi apa? Nah, permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah daerah. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan pedalaman dan atau laut. Wajib pajak PBB membayar pajak terutang berdasarkan SPPT dan SKPD yang ditetapkan oleh wali kota, atau sistem pemungutan pajaknya adalah official assessment. Nah, jadi diingat ya, ini pernah kita bahas pada pertemuan pertama. Penyetoran dengan SSPD. Nah, jadi ada istilah lagi yaitu SSPD, surat setoran pajak daerah. Kalau yang kemarin di KUP adalah SSP, nggak ada tambahan D-nya. Termasuk dalam pengertian bangunan ada jalan lingkungan, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, serta menara. Nah, ini untuk kriteria ini bisa dicek di aturan Pemda masing-masing ya. Jadi yang dimaksud dengan taman mewah itu yang nilainya berapa? Nah, itu kan dalam aturan Pemdanya pastinya diatur secara spesifik. Begitu juga dengan definisi pagar mewah. Gitu ya, nanti dicek ya dalam aturannya. Oke. Tidak dikenakan PBB yang pertama digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasar asas timbal balik. Nah, ini hampir sama tadi dengan BPHTB. Kemudian digunakan oleh pemerintah penyelenggara pemerintah, digunakan oleh badan atau lembaga internasional. Nah, ini tambahannya adalah merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan tanah negara yang belum dibebani hak. Nah, ini maka tidak dipungut atau tidak dipotong PBB. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala juga tidak dikenakan PBB. Digunakan untuk kepentingan umum, ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan yang tidak mencari keuntungan juga tidak dikenakan PBB. DPP tarif dan perhitungannya. DPP dasar pengenaan pajak dari PBB P2 yaitu NPOP, nilai jual objek pajak, keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januarinya seperti apa. Besarnya NJOP ditetapkan 3 tahun, kecuali jadi 3 tahun itu masih sama gitu ya, berlaku untuk 3 tahun besarnya NJOP, kecuali untuk objek pajak tertentu sesuai dengan perkembangan wilayah diatur dengan peraturan wali kota atau keputusan wali kota. Nah, ini menyesuaikan ya. Jadi misalnya yang dekat dengan pembangunan jalan tol itu kan NJOP-nya mendadak naik drastis ya. Nah, maka harus ada penetapan NJOP lagi. Tarif PBB itu 0,1% jika NJOP sampai dengan 1 M.
tarif PBB 0,2% kalau NJOP-nya lebih besar dari 1M. Kemudian nilai NJOP TKP, nilai jual objek pajak tidak kena pajaknya adalah 10 juta untuk setiap WP. Harus dilunasi paling lambat 6 bulan sejak WP menerima SPPT. Best practice di SPPT tercampur juga tanggal jatuh tempo. Jadi tertera juga tanggal jatuh tempo. Harus dilunasi paling lambat 1 bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, STPD ya, mohon maaf. SKPD, STPD, surat keputusan pembetulan, keberatan ataupun putusan banding yang diterbitkan. Jadi dalam pajak daerah itu juga ada proses yang namanya pembetulan, keberatan, ataupun putusan banding. Kita lihat ke contoh. Jadi sebelum lihat ke contoh, teman-teman harus cek peraturan pemerintah daerah terkait pengenaan PBB P2. Jadi harus diperhatikan definisi-definisinya, kriterianya seperti apa. Bisa jadi setiap daerah akan memiliki kriteria yang sedikit berbeda karena menyesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Oke, yang pertama contohnya adalah wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa 1. Ada tanah seluas 600 meter persegi di mana harga jualnya adalah 450.000 per meter persegi. Kemudian bangunan rumah dan garasi seluas 300 meter persegi dengan nilai jual adalah 500.000 per meter persegi. Taman seluas 150 meter persegi dengan nilai jualnya adalah 800.000 per meter persegi. Pagar sepanjang 110 meter dan tinggi rata-rata pagar 2 meter dengan nilai jual yaitu 1 juta per meter persegi. Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus hitung NJOP untuk buminya dulu, yaitu tanah 600 kali 450.000, ketemunya adalah 270 juta. Kemudian yang kedua, kita cari NJOP dari bangunannya. Tadi rumah dan garasi ada 300 meter persegi kali 500.000, maka ketemu 150.000. Kemudian ada taman sebesar 150 meter persegi kali 800.000, yaitu 120 juta. Pagar sebesar 110 meter di mana tinggi pagar rata-rata 2 meter di mana nilai jualnya adalah 1 juta, maka totalnya adalah 220. Total NJOP khusus bangunan yaitu 490 juta ditambah dengan NJOP bumi, maka total NJOP bumi dan bangunan adalah 760 juta. Tadi NJOP TKP-nya ditetapkan sebesar 10 juta, maka ini menjadi pengurang. Ini NJOP kena pajaknya berapa? 750 juta. Karena masih di bawah 1 miliar, maka tarif yang dikenakan adalah 0,1%. 0,1% kali 750 juta yaitu sebesar 750.000. Ya, jadi sangat kompleks ya, mulai dari tanah, bangunannya sampai dengan yang bisa terhitung sebagai objek pajak. Di sini dihitung secara menyeluruh. Nah, kemudian baru diketahui berapa NJOP untuk tanah dan bangunannya. Baru dikurangi dengan NJOP TKP-nya. Maka ketemu NJOP kena pajak. Untuk PBB P2-nya maka karena masih di bawah 1M, tarifnya adalah 0,1% kali NJOP kena pajak. Maka ketemu 750.000. Ya, itu contoh dari PBB P2. Nanti teman-teman bisa pelajari lagi dari masing-masing aturan pemerintah daerah. Karena bagaimanapun BPHTB dan PBB P2 merupakan objek pajak daerah. Nah, supaya lebih mengenal objek pajak daerah di daerahnya masing-masing atau yang masih wilayah Kebumen bisa mencari untuk
Pemdanya pemerintah daerah yang di sekitar Kebumen, misalnya Purworejo, Banyumas, Purbalingga, Cilacap, ya, Semarang, misal seperti itu. Tujuannya apa? Supaya lebih mengenal, lebih dekat dengan daerah yang ada di sekitarnya. Saya kira itu untuk materi PBB BPHTB, ya, ada BPHTB dan PBB 2, saya ulangi. Saya kira itu materi BPHTB dan PBBP 2, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.